Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Kita dapat menjalankan ibadah salat maghrib secara berjamaah di salah satu rumah Allah yang penuh berkah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah salat kita dan semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan kembali membacakan tafsir surah At-Taubah ayat yang ke-72. Sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan terakhir kita akan menyampaikan sekilas tentang pesona keindahan surga. Karena ayat yang kita bahas itu tentang janji Allah kepada orang-orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Mereka akan mendapatkan balasan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mereka akan mendapatkan tempat yang baik di dalam surga Aden.
Mereka juga mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana keridhaan Allah merupakan kenikmatan yang terbesar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah berfirman surah At-Taubah ayat 72. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adn wa ridwanum minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Wa'adallah, Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan al-mu'minina wal mu'minat, kepada orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, jannat, akan mendapatkan surga, tajri, yang mengalir, min tahtiha, dari bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, wa masakina thayyibatan, dan di dalamnya akan mendapatkan tempat tinggal yang baik, fi jannati adn, di surga Aden, wa ridwanum minallahi akbar, dan keridhaan Allah itu lebih besar. Dzalika huwal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang yang beriman laki-laki perempuan akan memasukkan ke dalam surga Aden. Aden disebutkan oleh sahabat Abu Darda radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, darullahil lati lam taraha ainun wa lam takhtur ala qalbi bashar, la yaskunuha ghairu thalathah, an-nabiyyun was-siddiqun wasyuhada, yaqulullahu ta'ala tuba liman dakhalak. Aden itu adalah rumah milik Allah yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak terlintas di dalam hati manusia, dan tidak ditempati kecuali oleh 3 golongan, yaitu an-nabiyyun, para nabi, was-siddiqun, orang-orang yang jujur seperti sahabat Abu Bakar sebagai pimpinannya, wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, tuba, keberuntungan yang besar, liman dakhalak, bagi orang yang memasukinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga mereka akan mendapatkan ridwan, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah kaum muslimin yang berbahagia, sedikit saja keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar, lebih agung dari semua yang ada. Karena keridhaan Allah merupakan sebab keberuntungan dan kebahagiaan. Dengan ridhonya Allah kepada mereka, mereka mendapatkan pengagungan dan pemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah ini merupakan balasan yang terbesar. Kemudian kaum muslimin, Allah menutup dengan firman-Nya, huwal fawzul azim, dzalika huwal fawzul azim, itulah
Ini sebagai isyarat ya kepada apa yang dijanjikan oleh Allah. Itulah yakni janji-janji yang telah dijanjikan oleh Allah dan juga keridhaan Allah, huwal fauzul azim, kemenangan satu-satunya. Bukan lagi yang dianggap orang sebagai kemenangan, tapi betul-betul kemenangan yang terbesar, kemenangan yang tersempurna. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang surga, surga itu merupakan impian semua orang, bukan hanya impian orang-orang soleh, bahkan impian para nabi. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim alaihissalam Khalilur Rahman, beliau berdoa meminta surga. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 85, Allah berfirman, waj'alni min warasati jannatin na'im. Waj'alni, dan jadikanlah aku min warasati, termasuk orang-orang yang mewarisi jannatin na'im, surga yang penuh kenikmatan. Nabi Ibrahim berdoa meminta surga, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau banyak dalam doanya meminta surga. Di antaranya, Allahumma inni as'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu surga dan semua amalan, baik ucapan perbuatan, yang bisa mendekatkan ke dalam surga. Nabi SAW juga menasihati kita umatnya, ketika meminta kepada Allah, hendaklah meminta surga yang paling tinggi. Nabi bersabda, wa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannati. Maka jika kalian meminta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus, karena Firdaus adalah surga yang paling tengah dan paling tertinggi. Semoga kita termasuk calon penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin, inilah karakter kita, inilah tabiat kita, rindu kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan dunia ini ya terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga, Allah sudah jadikan Nabi Adam dan juga anak cucunya termasuk kulalan panjenengan akan terkontaminasi madkhul, termasuki di dunia ini kesedihan, kekhawatiran, kegundahan. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Thaha ayat 117, fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa, maka sekali-kali janganlah sampai ia, iblis, mengeluarkan kamu berdua dari surga, fatashqa, yang menyebabkan kamu menjadi sengsara. Kaum muslimin, padahal sebelumnya Nabi Adam alaihissalam merasakan kenikmatan di dalam surga, kenikmatan yang luar biasa. Dalam surat Thaha 118, lanjutan yang tadi. Nah 119, Allah berfirman, innalaka alla taju'a fiha wala ta'ra, sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalam surga dan tidak akan telanjang. Wa annaka la tazma fiha wala tabha, dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga
dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya, di dalam surga. Jadi Nabi Adam itu sebelum diturunkan ke dunia bahagia, super bahagia, merasa tentram, ya, senang, penuh kenikmatan. Lalu Allah memberikan peringatan kepada Adam, hati-hati Adam, hati-hati terhadap iblis itu. Jangan sampai iblis itu mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang akhirnya kamu akan fatashko, akan sengsara. Namun ternyata iblis berhasil menggoda nenek moyang kita hingga akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke dunia untuk menjalankan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika hidup di dunia, apa yang terjadi? Kita akan mengalami yaitu keletihan, kepayahan, penat, capek, sedih, bahagia sesaat, sedih sesaat, terus begitu. Ya. Maka kaum muslimin yang berbahagia, sadarilah itu. Allah berfirman tentang kita di dunia, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kata Allah, kami telah menciptakan manusia fi kabad, berada dalam keadaan susah payah. Itu kita sekarang. Ya. Kenapa Allah menjadikan kita seperti ini kaum muslimin? Agar kita merindukan kehidupan yang tidak ada di dalamnya kesedihan, yang tidak ada di dalamnya kekhawatiran, yaitu surga. Surga, tempat kekekalan yang abadi, tempat kenikmatan selama-lamanya. Ya. Siapapun kita pasti pernah merasakan kesedihan, kekhawatiran, karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah bersumpah bahwasanya kita diciptakan dalam kondisi seperti itu. Seorang wanita bersedih karena tidak ada yang datang melamarnya, padahal usia sudah berlanjut menuju dewasa. Dia menanti pemuda yang berani untuk melamarnya, tapi nggak kunjung datang. Di sisi lain teman-temannya sudah pada menikah, ya, dia sendiri masih berstatus jomblo. Sebaliknya, ya, ada wanita yang bersedih, setiap hari bersedih. Kenapa? Dibentak, dipukul oleh suaminya, KDRT setiap saat, sampai dia berangan-angan, seandainya saya tidak punya suami. Ya. Yang tadi bersedih nggak ada yang melamar, yang satu bersedih ketika sudah menikah ternyata tidak seperti dibayangkan. Nah, itulah kaum muslimin yang terjadi. Ya. Ada yang bersedih karena nggak segera kunjung memiliki keturunan, susah. Ya. Ada juga yang bersedih punya keturunan, anaknya bermasalah, susah lagi. Nah, itulah hidup. Ya, itulah hidup. Nah, miskin, susah, sedih, aduh miskin. Nah, yang kaya juga sama, letih, lelah, penat, capek. Jadi orang kaya. Ya. Kaum muslimin itulah kehidupan. Ya, si miskin akan sakit, si kaya juga akan sakit. Tidak ada yang hidup selalu senang, tidak ada yang hidup selalu bahagia. Kita itu hidupnya ya kadang senang, kadang susah, ya. Kadang tertawa, kadang menangis. Itulah kehidupan kita. Itulah kehidupan kita. Maka kaum muslimin, ini semua hikmahnya agar kita betul-betul merindukan surga. Ada orang bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, salah satu imam 4. Ya Imam, kapan seorang hamba itu beristirahat? Kata beliau, ketika kakinya sudah menginjakkan di tanah surga.
Kita dikatakan betul-betul istirahat ketika kita sudah menginjakkan kaki di tanah surga. Baru itu namanya istirahat. Kematian, sebagian orang mengira akhir dari segalanya, sehingga banyak orang yang menempuh itu, terutama orang kafir yang tidak memiliki agama. Masalah datang merundung, langsung bunuh diri, menganggap solusi. Salah besar. Justru kematian awal dari perjalanan kita yang hakiki. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke dalam surga, belum ada yang namanya istirahat yang hakiki. Maka kaum muslimin sadarilah, selama kita bernama manusia di dunia ini dan hidup, kita akan selalu terkontaminasi dengan kesedihan dan kekhawatiran. Kapan itu akan hilang? Ketika kita sudah masuk ke dalam surga. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 49, udkhulul jannata la khaufun alaikum wala antum tahzanun, kata Allah. Masuklah kalian ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Surga kaum muslimin, tempat yang tidak ada kesedihan, tidak ada kekhawatiran. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah tentang penghuni surga, innalakum an tasihhu fala tasqamu abadan. Wahai para penghuni surga, sesungguhnya kalian akan senantiasa sehat dan tidak pernah sakit selama-lamanya. Wa innalakum an tahyaw wa la tamutu abadan. Wahai penghuni surga, kalian akan hidup selamanya, tidak akan mati. Ya, tidak akan pernah mati. Wa innalakum an tashibbu fala tahramu abadan. Wahai penghuni surga, kalian akan muda terus, tidak akan pernah tua. Jadi di surga nggak ada orang tua. Bapak yang sudah sepuh nggak ada di surga nanti. Semuanya menjadi muda. Maka sekarang nggak usah sedih ketika sudah keriput, sudah putih, beruban, punggung sudah mulai melemah, jalan sudah mulai gemetar. Ya, nggak usah capek menghabiskan jutaan uang untuk perawatan. Gak usah sedih. Anda cukup hiasi diri dengan akhlakul karimah, dengan ketaatan yang sempurna kepada Allah. Ya, niatkan yang ikhlas karena Allah, berbanyak zikir kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka nanti di akhirat otomatis Anda akan menjadi muda kembali dan selamanya, gak akan pernah tua. Wa innalakum an tan'amu wa la tab'asu abadan. Wahai penghuni surga, sesungguhnya kalian akan senantiasa bahagia dan tidak ada kesengsaraan selama-lamanya. Alhamdulillah. Kalau di dunia mungkin makan apel sekali gigit enak, 2 gigitan 3 gigitan mulai capek Anda, capek lelah. Apalagi menghabiskan apel sak ranjang. Ya, capek Anda, makannya capek. Ya, belum lagi efek pada perutnya. Perut kita kalau overload, berlebih dalam makanan gak bagus. Kurang makan juga gak sehat. Kebanyakan makan gak sehat, kurang makan juga gak sehat. Ya, kebanyakan minum gak bagus, kurang minum gak bagus. Ya, repot. Itulah dunia. Tapi di akhirat hilang semuanya. Masya Allah. Perhatikan hadis tadi kaum muslimin. Kenikmatan surga yang akan disiapkan oleh Allah bagi penghuninya. Tidak ada kematian, tidak ada penyakit. Kalau di dunia masih khawatir, ya, mau minum masih khawatir ini bakterinya bagaimana, nanti bagaimana. Belum lagi ada virus ini, virus itu. Nah, serba sedih di dunia itu, serba salah. Ya, serba salah.
kaum muslimin yang berbahagia, di antara kenikmatan penghuni surga yang lainnya yang akan didapatkan oleh mereka yang akan memasukinya, ya, mereka yang tadinya tua akan menjadi muda, gagah. Yang sekarang perutnya gendut kayak saya, nanti otomatis jadi six-pack, ngotak-ngotak di sana nanti, otomatis. Ya. Nah, Pak Yasin, santai Pak Yasin. Nanti otomatis sudah perut kita jadi sip, ya. Otomatis, ya. Gagah. Yang sekarang pendek jangan sedih, nanti tinggi, setinggi Nabi Adam, 30 meter. Ya. Jangan khawatir, ya. Nah, pandangannya tajam. Pendengarannya kuat, mudah berlari, tangkas terengginas, mudah melangkah, teriakannya kuat, lantang, ya, dan fisiknya juga kuat, nggak akan lemah di sana. Dan bagi para bapak nggak butuh mukawiyat, nggak butuh obat kuat di sana, ya, nggak butuh, sudah otomatis di sana. Ya. Masya Allah, kenikmatan yang luar biasa. Ya. Berapa usia mereka di surga nanti? Berkisar antara 33 tahunan, ya, 33 tahun. Di mana 33 tahun puncak aktivitas kita. Ya, ketika kita umur segitu tuh semangat-semangatnya. Ya, dari itu usia kita nanti. Ya, di surga usia kita 33 tahun. Masya Allah, ya, indah yang luar biasa. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima, surat Al-Insan ayat 20. Dan apabila kamu melihat di sana di surga, niscaya kamu akan melihat di mana saja kenikmatan. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima. Lihat ke kanan, kenikmatan. Lihat ke belakang, kenikmatan. Ke kiri, kenikmatan. Semua arah Anda melihat kenikmatan-kenikmatan yang ada di sana. Alhamdulillah. Beda dengan di dunia. Lihat ke depan, aduh susah. Lihat ke belakang, waduh. Belum lagi masa depan, menatap masa depan. Lihat ke kanan kiri, lihat tetangga dan sebagainya, susah. Ya. Itulah dunia. Maka jangan khawatir kaum muslimin. Ada harapan bagi kita. Nanti didatangkan orang yang paling sengsara di dunia, mulai lahir sampai mati susah. Tapi dia beriman dan calon penghuni surga. Lalu dicelupkan ke surga sobghoh, sekali celupan. Lalu ditanya kepadanya, apakah kamu pernah merasakan susah? Lalu apa katanya? Tidak, demi Allah, sama sekali saya nggak pernah merasakan susah sedikit pun. Sekali celupan itu. Lalu didatangkan orang yang paling nikmat dari penghuni dunia ini yang akan menjadi calon penghuni neraka. Dia mulai lahir sampai mati nikmat, dunyane wakeh. Semua keinginannya keturutan. Tapi dia orang yang enggak beriman. Lalu dicelupkan ke neraka sekali celupan, diangkat, ditanya, "Bagaimana? Apakah kamu pernah merasakan nikmat?" Apa yang terjadi? Tidak, semuanya hilang kenikmatannya. Hanya dengan satu celupan ke neraka, hilang semua. Saya tidak pernah merasakan nikmat kotun sama sekali. Satu celupan di neraka, hilang kenikmatan selama di dunia, musnah. Dan dia merasakan tidak pernah mendapatkan kenikmatan. Itu kaum muslimin. Maka bersabarlah kaum muslimin, bersabarlah. Nah, ini sekilas tentang gambaran surga. Dan kalau kita bandingkan dengan di dunia kita, dunia itu sesaat. Rasulullah SAW menyebutkan a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum mayajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sedikit, jarang yang melampaui itu. Ya. Maka 70-60 tahun di dunia, bersabarlah, beribadah kepada Allah, sabar. Anda akan mendapatkan kenikmatan
selama-lamanya. Selama-lamanya. Alhamdulillah. Ketika hidup di dunia 60 tahun lalu wafat, masuk kemana? Setelah wafat kemana? Alam barzakh. Di alam barzakh tergantung kapan kiamat terjadi. Bisa jadi 100 tahun, bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi 1 juta tahun, tergantung Allah nanti kapan kiamat terjadi. Karena kita di alam barzakh sampai kiamat terjadi. Setelah itu padang mahsyar. Itu pun berdiri di sana ya sekitar 50.000 tahun. Setelah itu tahapan-tahapan akhirat, mulai dari hisab, mizan ya, terus ya, kemudian melalui kontoroh, baru setelah itu surga atau neraka yang abadi. Jadi kalau dibandingkan kaum muslimin, hidup kita dengan alam barzakh saja nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya. Ya, belum lagi dengan akhirat di surga kelak. Ketika Rasulullah SAW tidur di atas tikar yang terlihat ya tidak nyaman, kasar anyamannya. Ketika Nabi bangun, ya terlihat bekas-bekas di kulit Nabi, biler-biler bekas tikarnya tadi dari anyaman. Daun pelepah daun kurma, belarae kurma dibuat tikar. Kemudian sahabat datang kepada Nabi ingin mengganti dengan kasur yang empuk, yang bagus sebagaimana tempat yang dipakai oleh raja-raja di masa itu seperti Raja Romawi dan sebagainya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Mali walid dunya. Apa urusanku dengan dunia? Innama misli wa mislud dunya karakibis tadhalla tahta syajara summa roha wa tarakaha. Aku di dunia ini tidak lain, kata Rasul, seperti pengendara, seperti musafir yang istirahat bernaung di bawah pohon, setelah itu pergi dan meninggalkan ya pohon tersebut. Perhatikan kaum muslimin, wong Jawa ngarani niku urip ing alam dunya kaya wong numpang ngombe gitu ya. Pinarak sekedap, minum, habis itu melanjutkan perjalanan. Seperti itulah kehidupan kita. Seperti musafir. Rasul berpesan kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar pun berpesan kepada kita, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabil. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau orang yang ingin lewat saja. Maka Nabi ketika melihat kehidupan yang susah, yang berat, apa doa Nabi? Allahumma la 'aish illa 'aishal akhirah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Jadi ini penghibur bagi kita. Kalau kita sedang susah, melihat kesusahan hidup, maka ingat hadis Nabi SAW. Ya, karena hidup cuma sementara, gak selamanya. Yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Kapan Nabi mengucapkan tadi Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah? Ketika perang Khandaq kaum muslimin. Ketika perang Khandaq atau perang Parit, perang Ahzab. Rasulullah SAW ya hanya memiliki sekitar 2.000 pasukan. 2.000 pasukan. Sedangkan kafir Quraisy yang mengepung ya, Madinah 10.000. Bayangkan 10.000 mengepung 2.000. Dan waktu itu musim dingin lagi. Musim dingin. Sedangkan para sahabat dilanda kelaparan. Sampai-sampai para sahabat mengikat perut-perut mereka dengan diisi batu untuk menahan kondisi mereka yang kelaparan. Ya.
Belum lagi sebelum pasukan datang mereka sudah bekerja keras menggali parit di sekitar Madinah yang dalamnya sekitar 3 meter ya. 3-4 meter itu dalam paritnya digali di sekitar Madinah. Sampai Rasul ikut menggali ya, menggancu ya. Kalau tanah di Dukuh enak, empuk tanahnya. Tanah di sana berbatu. Disebutkan dalam sirah itu sampai gancu Nabi itu memercikan api, cerat itu kan ya. Karena yang digali apa? Batu-batu. Dan panjangnya berapa? Ya, panjangnya ya, disebutkan dalam sirah ya, Khandaq atau parit yang mengelilingi kota Madinah ketika perang Ahzab atau perang Khandaq itu lebarnya 5 meter ya. Lebarnya 5 meter dan dalamnya sekitar 5 meter juga. Kemudian panjangnya berkilo-kilo karena mengelilingi kota Madinah berkilo-kilo ya. Dan ketika melihat itu pasukan sudah mulai kondisi kelelahan, simpanan makanan mulai berkurang, pasukannya perutnya diganjal dengan batu, termasuk Nabi sendiri diganjal dengan beberapa batu karena lapar. Di depan 10.000 pasukan mengepung kota Madinah. Musim dingin lagi. Maka Nabi mengatakan la aisha illa aishal akhir. Tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Masya Allah. Sehingga dari sini kata para ulama, ketika kita melihat sesuatu yang tidak mengenakkan hati, ingatlah bahwa tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Begitu juga ketika sebaliknya, Anda melihat kemewahan dunia, maka ucapkan seperti ucapan Nabi tadi, la aisha illa aishal akhirah. Apa tujuannya? Agar supaya kita waspada, kita ingat bahwa ada kampung yang sesungguhnya, ada negeri yang sesungguhnya, yaitu darul akhirah, kampung akhirat, yang kita diperintahkan untuk kembali ke kampung tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, berbicara tentang pesona keindahan surga, Masya Allah, tentunya di luar khayalan kita, imajinasi kita. Gak akan pernah mampu kita untuk menghayalkan, menggambarkan seperti apa keindahan surga. Maka cukup kita ingat hadis Nabi, hadis qudsi, Allah berfirman, a'dadtu li'ibadiyas solihin. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basar. Apa itu? Sesuatu yang aku siapkan bagi hamba-hambaku yang soleh, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, yang tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbetik di benak manusia. Kenikmatan yang luar biasa, yaitu surga. Kemudian setelah membacakan hadis itu, Nabi membacakan surah As-Sajdah ayat 17. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun yang mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang menunggu, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Gak ada yang tahu kaum muslimin hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surga itu kaum muslimin bertingkat-tingkat, darajat bertingkat ke atas. Kalau neraka bertingkat-tingkat tapi ke bawah. Bahasa Arabnya darokat. Darokat bertingkat ke bawah. Makin ke bawah makin dahsyat siksaannya.
Itu neraka. Kalau surga bertingkat ke atas. Bertingkat ke atas. Yang luasnya ya seluas langit dan bumi. Dan kita tahu langit aja belum ada yang tahu batasannya, saking luasnya. Ya, kaum muslim yang berbahagia, ya, itu dulu yang kita sampaikan. Insya Allah yang akan datang kita lanjutkan dengan menyampaikan pesona keindahan surga bagian 2. Ya, insya Allah ya, agar kita betul-betul rindu dan termotivasi untuk mendapatkan ya, derajat tertinggi di surga kelak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita, mengampuni dosa-dosa kita, memasukkan kita ke dalam surganya. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amalin. Allahumma tawaffana 'alal islam was sunnah. Allahumma rzuqna husnal khitam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.